Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa berada di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Yang saya hormati Bapak Ahmad Intan Munafidil Ula SPD IMPD serta tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya Muhammad Iqbal NIM 2022-1100 ingin mempresentasikan mengenai upaya pendidikan Islam dalam menghadapi kemajuan iptek. Strategi pendidikan Islam menghadapi kemajuan iptek. Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mendewasakan manusia. Oleh karena itu, pendidikan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Pendidikan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Menurut pandangan Islam, pendidikan dimulai sejak manusia berada dalam ayunan sampai manusia itu masuk ke liang lahat. Pendidikan di era globalisasi saat ini sedang menghadapi tantangan besar, terutama jika dikaitkan dengan kontribusinya terhadap terbentuknya peradaban dan budaya modern yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Pada dimensi ini, pendidikan Islam khususnya mengalami kemunduran fungsi karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada aspek batiniyah dari aspek lahiriah. Dengan demikian, pendidikan Islam menyebabkan terjadinya kemunduran dalam berpikir. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan Islam hanya mampu menyesuaikan diri dengan pendidikan yang berorientasi pada materialistik sehingga tidak mampu menentukan langkahnya dengan independen. Hal ini terjadi sebagai akibat pendidikan Islam kalah bersaing dalam budaya tingkat global. Sedangkan apa sih ilmu pengetahuan dan teknologi itu? Ilmu dan pengetahuan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Namun tidak selamanya bahwa pengetahuan itu sebagai ilmu, melainkan pengetahuan yang diperoleh dengan cara-cara tertentu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Teknologi merupakan aplikasi dari kreativitas manusia berkaitan dengan alat dan bahan, serta diwujudkan dalam bentuk materi yang digunakan untuk membantu tercapainya kebutuhan manusia. Dampak dari perkembangan dan kemajuan iptek telah bermunculan, yang pada prinsipnya berkekuatan melemahkan daya mental spiritual. Permasalahan baru yang tampaknya harus segera dipecahkan oleh pendidikan Islam pada khususnya adalah dehumanisasi pendidikan dan literasi agama. Terjadi benturan antara nilai-nilai sekuler dengan absolutisme dari Tuhan. Akibat rentannya pola pikir manusia teknologis yang bersifat pragmatis. Relativitis menuntut pendidikan Islam harus membuktikan kemampuannya dalam mengendalikan dan menangkal dampak negatif dari iptek terhadap nilai-nilai etika, keagamaan Islam serta nilai moral dalam kehidupan individual dan sosial. Perkembangan iptek dengan beragam kemajuan yang dibawa bersifat fasilitas terhadap kehidupan manusia karena iptek akan membawa dampak positif dan negatif. Apabila kita bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, maka kita akan terbawa arus dan hanyut ke dalam perkembangan iptek. Namun, apabila kita dapat memanfaatkan kecanggihan iptek, maka kita akan terjumus ke dalam dampak yang negatif. Pendidikan Islam berwawasan iptek apa itu? Ilmu dan pengetahuan teknologi merupakan hasil karya dari potensi akal manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berlangsung sangat cepat dan mencakup semua sektor kehidupan manusia. Sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan sebagai bagian dalam kebudayaan manusia tidak akan lepas berbagai tantangan. Hal ini mendorong manusia untuk memusatkan diri untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan informasinya sebagai sumber strategis dan pembaruan. Oleh karenanya, tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan menyebabkan depersonalisasi dan ketersaingan oleh dunia modern. Untuk menghadapi berbagai tantangan, maka pendidikan Islam harus mampu untuk minimalisir dampak negatif dari kemajuan iptek. Di antaranya dengan cara perbaikan kembali konsep dan sistem pendidikan yang ada. Konsep tersebut perlu disesuaikan dengan kehidupan modern, menyusul kembali kurikulum, dan para pendidik perlu dilatih sehingga mereka mampu menanamkan nilai-nilai serta mengembangkan kemampuan intelektual dengan metode pengajaran yang efektif, sehingga pendidikan Islam akan menjadi pendidikan yang sejati. Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam memandang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tantangan yang harus dihadapi dan dikuasai sehingga generasi muslim tidak tertinggal oleh kebudayaan yang berkembang. Namun demikian, perlu dipikirkan bagaimana agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam.
Usahanya antara lain dengan Islamisasi ilmu pengetahuan yang merupakan proses pengembalian atau pemurnian ilmu pengetahuan pada prinsip-prinsip yang hakiki, yakni prinsip-prinsip at-tauhid, prinsip kesatuan makna kebenaran, dan prinsip kesatuan sumber ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam harus bersikap mengarahkan dan mengendalikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tetap berpijak pada sumber agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis.